Mohon ya dokter, saya nggak bisa diem aja dok, melihat Kansa jadi berkorban seperti ini dok. Bagaimanapun juga, Kansa itu cinta sejati saya dok. Saya mohon. Pantas. Kamu seharian kelihatan hancur. Oke? Saya akan bantu kamu. Kita akan bongkar apa yang mereka sembunyikan di balik pernikahan ini. Kita lindungi Kansa. Terima kasih dok. Panjang umur, Fatan telepon. Halo sayang. Aku punya kabar baik nih. Hai sayang, kamu punya kabar baik apa? Kok kayaknya kamu happy banget sih? Iya, jadi kamu tuh ternyata benar ya sayang. Kanza, dia nggak cinta sama aku. Dia itu udah nerima nikah sama Emran. Itu berarti Kanza udah move on dong dari aku. Tuh kan, aku bilang juga apa. Syukur deh kalau kamu udah sadar. Jadi aku udah pikirin semuanya dan aku udah ambil keputusan gimana kalau kita percepat aja bikin prewedding nikahan kita. Nanti kita cari landscape alam yang bagus, yang romantis, yang sweet buat kita berdua. Yang benar, ini kamu serius? Oh my god, aku seneng banget deh kalau kamu inisiatif kayak gini. Tapi sayang, biar seru, aku juga kepikiran deh. Ini ada satu syarat lagi nih. Gimana kalau kita ajak Kanza sama Emran buat preweddingnya bareng sama kita di tempat yang sama, di waktu yang sama. Gimana tuh? Jadi maksudnya double prewedding sama mereka gitu? Enggak. Males banget ada mereka. Nanti fokusnya malah kebagi dong sayang. Justru itu poinnya cantik. Jadi tuh biar Kanza ngelihat sendiri kalau aku itu udah nggak peduli sama dia, aku udah anggap dia cuma temen aja, dan aku bisa nunjukin sama dia lihat pakai mata kepala dia sendiri kalau aku itu cinta matinya sama kamu. Ya ampun, kamu tuh so sweet banget sih sayang. Oh. Ini ide kamu nih bener-bener cemerlang, ide yang jenius. Aku senang banget. Ya udah, nanti aku atur semuanya ya. Oke sayang, I can't wait. I love you, cantikku. Kamu tuh cinta sejati aku. I love you too, Fatan. Mama, Kansa mana? Tumben, nggak lagi beres-beres? Kansa lagi pergi nak. Katanya hari ini tuh dia ada jadwal untuk pemotretan pre-wedding. Kansa? Oma, nggak mungkin banget. Kansa itu cuman perawat di sini. Masa tiba-tiba dia mau nikah? Ketibat segala lagi. Namanya juga jodoh, Femi. Gak ada yang tahu kan? Kansa dan Emran itu akan menikah rencana bulan depan. Mas Emran. Enggak. Papa pasti bohong nih. Assalamualaikum Nantuni. Kansa, lo beneran mau priwet sama Mas Emran? Hah? Iya Nan. Kansa, kan lo udah tahu dari awal tuh gue suka banget sama Mas Emran. Ngapain lo marah sama dia? Lo tuh sengaja banget tusuk gue dari belakang. Sekarang gini, lo kasih tahu di mana lokasi priwet kalian. Gue mau ke sana. Nona yakin mau datang? Jangan kasih tau. Non
Funi, saya minta maaf ya. Saya nggak bisa kasih tahu lokasinya soalnya Mas Emran maunya hari ini privasi. Kanza! Kanza! Dasar kurang ajar lo Emran. Pasti sengaja kan lo lama-lamain di jalan karena punya kesempatan berduaan sama Kanza. Pasti lagi goda-godain Kanza nih di dalam mobil. Sayang, kamu kenapa sih kok kayak gelisah banget? Mondar-mandir, berdiri terus, duduk aja yuk. Mon, aku tuh mikirin kamu dari tadi sayang. Aku deg-degan, aku nggak sabar lihat nanti hasil foto pribadi kita tuh bakalan sebagus apa, seromantis apa gitu loh. Ya ampun, kamu tuh gombal banget sih. Pokoknya ya, hari ini tuh akan menjadi hari yang paling romantis sedunia. Ya apa sih yang gak buat kamu? Kok lama banget sih? Gue tungguin lo dari tadi udah 20 menitan. Masa baru nyampe? Sayang, sabar dong. Ya mungkin macet kali di jalan. Iya, sorry Tan. Namanya juga di jalan sama calon istri. Gak tau kenapa Tan, kaki tuh bawaannya pengen ngerem terus. Biar lama-lama sama Kansa di mobil. Sengaja kan manas-manasin gue. Tunggu aja lo Emran. Lo gak tahu apa yang bakal terjadi abis ini. Yaudah yuk, fotografernya udah nungguin. Rasa cintaku padamu takkan pernah sirna hingga detak jantungku berhenti. Dengan namamu ku melangkah, jagaku tak salah arah, kuatkan aku saat ku rapuh, tunjukkan jalanmu. Masya Allah, keindahan yang sempat hilang akhirnya kembali lagi. Anggun. Lo harus mulai jaga ucapan lo, Tan. Jangan ngomong aneh-aneh soal yang udah jadi hak milik lo. Ya, hak milik ya. Gue tahu lo akan menikah sama dia. Lo akan miliki raganya dia. Tapi enggak kalau soal perasaan dan hatinya Kanza. Lo nggak tahu kan? Nama siapa yang dia panggil di sujudnya dia? Setiap sujudku di dalam doaku, ku sebut namamu. Awasi terus mereka. Mata kamu adalah mata saya juga. Jangan lepaskan satu detik pun pandanganmu dari mereka. Kamu laporkan setiap interaksi yang mencurigakan antara dokter itu dan Kansa. Laporkan pada saya. Sekecil apapun. Siap, Bos. Kalau istri Papa benar, kalau sampai Papa melihat Fatan menggunakan acara prewedding itu untuk bisa dekat lagi sama Kansa, kita lihat aja. Kansa akan hilang di hutan itu selamanya. Banyak, nah gitu, iya.
Sekarang Mas posisi berdiri sebelah sini. Oh, berdiri. Ya. Sekarang Mas Fatan tangannya di pinggang Mbak Monica, tatap pasangannya dengan penuh rasa cinta. Gini. Nah, itu. Tiga, dua. Meski badai di Berlebihan nih kayaknya. Ih, gak apa-apa, santai aja lagi. Udah, kamu gak usah protes. Kan kamu sendiri yang bilang, kita harus bikin Kansa cemburu biar dia sadar posisi dia di mana. Ya kan? Nikmatin aja, sayang. Mas, aku ke toilet bentar ya. Kansa kelihatan banget dari mukanya. Pasti dia cemburu. Dan itu artinya dia masih cinta mati sama Fatan. Gue harus makin waspada. Jangan sampai Fatan punya celah sedikit buat masuk lagi ke hati Kansa. Kalau sampai mereka bersatu, rencana balas dendam gue buat hancurin hidup Kansa bakal gagal total. Kenapa rasanya sesakit ini, ya Allah? Kenapa hati aku hancur sekali melihat Monica mencium Fatan? Padahal aku udah ikhlas. Aku harusnya ikhlas. Saya harap pernikahan ini bisa menyembuhkan duka ibu. Aku nggak boleh kayak gini. Nggak boleh lemah. Aku harus kuat. Ini adalah jalan yang aku pilih demi menyelamatkan Fatan, demi kebahagiaan mereka, dan demi menebus dosa masa lalu pada Tante Hutami. Yang ini bagus nih. Ini muka aku bagus di sini. Fatannya juga cakep banget di sini ya. Bagus. Sekarang giliran pasangan yang kedua. Mas Emran sama Mbak Kansa. Mbak Kansa, coba Mas pegangan tangan. Ya. Oh, oke. Bentar, sebentar. Mas, ini ide dari saya aja ya. Kayaknya jangan di sini deh. Ini lokasikan spot fotonya udah gue pakai sama Monica. Nanti nggak eksklusif lagi, sayang. Nah, ini vibes-nya tuh udah kita banget. Lu nggak mau coba spot yang lain gitu buat foto private lu berdua? Maksud lu? Ya, pindah tempat lain. Kalau nggak salah di sini tuh ada air terjun deh. Nah, kayaknya tuh bagus tuh buat foto kalian. Ya kan, romantis, terus juga pemandangannya bagus. Jadi foto kita juga bisa jadi beda gitu. Tapi lu lihat Kansa dong. Baju dia kayak gini, kalau harus jalan jauh dan nanjak pula. Lu gak kasihan sama Kansa? Gue kan nggak nyuruh Kansa, gue kan nyuruhnya lo. Lo kesana dulu untuk siap-siap ngelihat semuanya bagus apa enggak. Ya terus kalau gue jalan ke sana sendirian, gue sama siapa fotonya? Kan gue harus foto sama Kansa. Terus kalau Kansa nggak jalan, dia mau naik apa, terbang? Ya udah, kalau lo kepikiran soal Kansa, ya Kansa bisa lo titip sama gue. Saya udah, kalau misalnya emang kita harus foto di sana, kamu aku gendong aja biar kamu nggak pegah. Mas Emran, jangan Mas. Nggak usah Mas, nggak apa-apa. Kita kan belum halal. Masih aja sok jual mahal perempuan ini. Padahal sebentar lagi kan gue juga akan nikahin dia. Bikin malu gue aja di depan Fatan. Lo pikir Kansa itu perempuan apaan? Murahan. Dia itu wanita baik-baik yang menjaga kehormatannya. Jelas dia nggak sudi disentuh. Apalagi digendong sama cowok yang bukan muhrimnya. Emran, dengerin tuh calon istri lo. Dia lebih memilih jalan kaki daripada disentuh sama lo. Ya udah, sekarang lo buruan jalan deh. Nanti keburu gelap nih. Tunggu sore loh. Sah, kalau emang kamu nggak mau aku gendong, ya udah seenggaknya kita naik motor deh.
Please, jangan mau Kansa. Ya Mbak, kalau jalan kaki lama, nanti make up-nya luntur. Ini Mas, pakai motor saya aja. Ya. So sweet banget ya. Ternyata si Emran itu kalau dipancing romantis juga ya sayang. Ya Allah, rasanya panas banget dada ini. Aku nggak rela. Demi Allah, aku nggak rela Kansa boncengan sama Emran. Bagus sekali lihat, Ma. Sekarang Papa baru yakin kalau Emran benar-benar serius sama Kansa. Syukurlah Pak. Berarti kalau gitu Fatan udah aman sama Monica. Tepat sekali, Pak. Rencana kita untuk menjauhkan Fatan dari Kansa berada di jalur yang benar. Kansa, lo kira lo bisa bahagia abis ngerebut Mas Emran dari gue? Mulai hari ini gue bakal bikin hidup lo kayak neraka. Rasain lo Kansa. Demi uang 5 juta, sekarang lo bakal jadi buronan dunia. Satu dunia bakal ngeburu lo. Capek banget deh nanjaknya. Sayang, kamu bawa tasnya buat apa sih? Ini loh, aku tuh bawain ini minuman buat kamu. Kamu pasti capek kan? Makasih ya sayang. Sama sayang. Sekalian aja, kalian posenya cium pipi kayak aku tadi. Gak bisa Monica. Dulu muhrim. Tapi kalian tenang aja, gue udah punya ide lain buat foto kalian. Biar nggak duduk-duduk doang, sambil baca buku juga bisa gitu nggak? Ini buat kamu. Rasa cinta Buat lo. Novel kok itu. Hingga detak jantungku berhenti. Dengan namamu ku Karena Doni merebut cinta sejati Ilham dengan cara yang licik, dia akhirnya mengalami kecelakaan tragis dan menjadi lumpuh seumur hidup sebagai hukumannya. Keadilan Tuhan itu nyata bagi para pengkhianat. Apa maksudnya ini? Apa dia tahu? Dia ngancem gue. Dia nyumpain gue lumpuh. Aku tahu kamu sedang menghitung hari di balik jeruji sel. Begitupun aku di sini, Sa. Walaupun aku bebas secara fisik di negara orang, tapi hati aku tetap terpenjara bersama kamu di dalam sel itu. Aku juga sedang menunggu hari kebebasan kita, sama seperti kamu menunggu kebebasan kamu. Bertahanlah sayang. Begitu kamu keluar, kita akan menikah dan tidak akan pernah terpisah lagi. Setiap sujudku di dalam doaku, ku sebut namamu. Ustazah sama Om Fatan sekarang suapin. Aku gak akan pernah ninggalin kamu kan, Sa. Dan aku gak akan ngebiarin kamu pergi. Kenapa kan pakai nangis segala?
biasa. Kok malah nangis sih? Ini prewedding, Mbak. Harusnya Mbak tuh happy, lebih senang. Bukan malah bersedih gitu, kayak habis baca berita surat duka. Ini apa? Airnya tadi. Semua dosaku kau berikan aku jalan ridho. Oh, jadi dia yang bikin Kansa barusan nangis. Rasain kalian. Apalagi kamu, Kansa. Sakit kan hati kamu ngeliat orang yang kamu sayang dekat sama adik kamu sendiri. Impian itu harusnya aku yang berdiri di sana, Mas. Harusnya kita yang merancang masa depan. Tapi sekarang aku cuma penonton yang dipaksa melihat kebahagiaan kamu jadi milik orang lain. Mas, gini aja. Udah nggak apa-apa, nggak usah dilanjutin. Kasihan juga mungkin kita udah terlalu capek ya. Gimana kalau kita pulang dulu aja ke villa, habis itu kita istirahat, besok pagi kita mulai lagi. Gimana? Ya, boleh, Mas. Sayang. Gimana kalau malam ini kita bakar-bakar ikan di villa? Iya ya, aku mau. Nanti kita barbekyuan, malam-malam di bawah bintang-bintang, kita pasti romantis. Ya kan? Mau. Kalian ikut kan? Ya udah kalau gitu kita langsung balik ke villa aja yuk. Yuk sayang. Ini sebenarnya apa isi buku itu sih? Kenapa Kansa megang buku itu erat banget kayak nyawa dia? Dan tadi, begitu dia baca isi buku itu, sikapnya langsung berubah drastis. Sampai nangis lagi. Tahu nggak sih Jeng, kemarin di rumah aku ada tamu yang spesial banget. Itu loh, Hakim Utami. Dia itu kenalannya asisten aku. Kalau diajak ngobrol berwibawa. Oh, Ibu Hutami. Tahu? Ya tahulah, dia kan hakim utama yang hebat itu. Iya. Wah, mumpung kamu lagi deket sama beliau, undang dong dia di acara arisan kita minggu depan di sini. Oke, minggu depan aku akan ajak Hakim Utami untuk arisan kita ini. Percaya, pasti beliau datang. Gimana caranya ya supaya Hakim Utami datang ke arisan aku minggu depan? Lu perhatiin gak sih dari tadi? Fatan kayaknya ngeliatin Kansa terus, nggak dari bukit. Barusan nengok-nengok terus. Lama-lama gue takut Kansa luluh lagi sama Fatan. Iya sih. Gue juga perhatiin dari tadi Fatan tuh perhatian banget sama dia. Makanya sekarang jadi tugas lu untuk pepet Fatan terus, gimana caranya supaya dia nggak usah mikirin Kansa lagi. Udah lo tenang aja, itu urusan gue. Awas aja kalau sampai si Kansa caper lagi sama Fatan. Sayang ikut aku yuk. Sini. Kenapa kamu? Muka kamu kayak pucat gitu. Kamu haus? Haus dikit. Ya udah kita kesana aja yuk. Tadi aku lihat ada orang yang jual es. Iya aja, pamit sama. Oh nggak usah. Mereka lagi pacaran dan diganggu kan. Kita langsung aja. Yuk.
Kanza. Kamu kenapa sih? Kok kayak panik banget? Enggak, tadi bukannya mereka ada di sini, mereka kemana? Ya udah sih, paling mereka lagi jalan-jalan berdua, lagi nyari minum kali. Namanya juga suami istri, ya mereka pengen dong quality time berdua, ya kan? Lagian kamu jangan posesif gitu dong sama mantan. Sial, licik banget ya Emran. Gue meleng dikit langsung bawa Kanza pergi. Awas aja lo Emran. Ya halo Bu, Gimana? target masuk ke Villa Landscape. Saya kirim Sherlock sekarang ke Mbak ya. Oke Bu, sekarang Ibu tunggu di sekitaran sana, jangan kemana-mana sampai saya datang. Bentar saya aku ambilin minum. Kanza, kamu minum dulu ya. Takutnya nanti kamu sesak nafas. Gercep banget sih sifatan. Aku ambil minum dari calon suami aku aja. Makasih ya. Kamu udah ngehargain aku dengan ngambil minum dari aku. Aku cuman gak mau ada salah paham aja sih di antara kita. Dan aku juga mau jagain perasaannya Monica. Nah, gitu dong, Kansa. Kamu tuh emang harus tahu diri. Pinter deh kamu. Udah sayang, buat aku aja ya. Makasih ya. Sakit Kanza, sakit banget ditolak sedingin itu di depan mereka. Tapi nggak apa-apa, aku tahu kok. Kamu lakuin ini buat lindungin aku. Kamu juga korbankan perasaan kamu sendiri demi aku. Pak, gimana sih bawa mobilnya? Hati-hati dong. Pak, gimana sih? Taruh tempat sampah sembarangan? Woi, Pak, berhenti, Pak. Stop kalian semua. Non Funi kok bisa datang ke sini, Non? Lu siapa datang-datang marah-marah kayak gini, hah? Tanya aja sendiri sama orangnya. Lo itu munafik banget ya, Kansa. Kemarin lo bilang lo gak mau sama Mas Emran. Makanya lo kasih nomor telepon dia ke gue. Maaf, Non, mungkin emang ternyata saya salah. Terus sekarang, kenapa sekarang lo malah mau nikah sama dia? Maaf, Non. Mungkin ternyata emang saya sama Mas Emran itu jodoh. Jodoh? Enak banget lo ngomong jodoh. Asal lo tahu ya, Kansa. Gue itu udah terlanjur cinta sama Mas Emran. Bisa berhenti nggak? Lagian emang nggak malu ya? Tiba-tiba bisa bilang kalau kamu udah cinta sama saya. Kita kenal aja baru. Gimana harga diri kamu, Funi? Sekarang kita ngomongin harga diri. Mas Emran kan tahu. Dari awal Kansa nggak suka sama Mas Emran. Dia terpaksa. Tapi Mas tetap maksa kan nikah sama dia? Jadi apa bedanya aku sama Mas Emran?
Kita sama-sama pejuang cinta yang maksa. Dengar ya semuanya. Gue gak akan biarin priwet ini terjadi. Apalagi pernikahan. Bentar. Assalamualaikum. Kansa, kamu simpen nomor HP Bu Hakim Utami nggak? Maaf Bu, saya nggak punya. Kok enggak? Iya Bu, saya kan bukan siapa-siapanya Bu Utami. Terus buat apa Bu Hakim Utami itu datang jauh-jauh kalau sama kamu nggak ada apa-apa? Gimana sih? Nanti saya jelasin pas saya sampai rumah ya Bu. Aku nggak mau dengar penjelasan kamu. Yang aku mau kamu atur Ibu Hakim Utami untuk datang ke arisan aku minggu depan. Kalau nggak bisa, kamu aku pecat. Pantes aja Kansa tadi nangis sampai segitunya. Ternyata bener dugaan gue. Fatan bawa gue dan Kansa kesini bukan untuk pre-wedding barengan, tapi buat rebut Kansa lagi. Dia mau jadi pahlawan kesiangan. Udah selesai bacanya. Ternyata bener. Lu cinta mati sama calon istri gua. Romantis banget. Bagus lah kalau lu udah tahu. Jadi, mulai sekarang saran gue, lo mundur aja. Karena lo juga tahu kan, Kanza itu bahagianya sama gue, bukan sama lo. Mundur. Karena tulisan cengeng ini. Salah tahu itu. Buku kayak gitu. Gue udah punya lebih dari 10 dalam 5 tahun ini. Dan buku itu dipenuhi sama nama wanita yang paling gue cintai. Dan kalau lu baca buku itu, lo akan tahu seberapa besar cinta gue sama Aryani. Lo akan tahu kalau cinta gue sama Aryani 100 kali lebih besar daripada cinta receh lo sama Kansa. Bang, kalau lu emang cinta mati sama Aryani, lu kenapa mau nikah sama Kansa? Kenapa? Alasan gue simpel sih sebenarnya. Gue pengen hancurin Kansa. Maksud lo apa? Gini, Tan. Lu menikah sama Monica, lu bilang kan karena lu cinta banget sama Kansa. Dan lu rela berkorban buat Kansa. Ya gue juga sama. Gue juga boleh dong ngelakuin hal yang sama. Tapi bedanya, tujuan gue adalah bikin Kansa menderita setiap hari. Supaya dia tahu rasanya jadi Arya. Benar-benar sakit jiwa. Kalau emang lo ngerasa hebat, lo ngerasa sok pahlawan, coba selamatin perempuan yang paling lo cintain itu. Baru gue percaya kalau lo emang cinta sama Kansa. Kansa, ikut aku sekarang. Fatan mau kemana? Ayo kita harus pergi dari sini, ayo. Bentar. Fatan. Gak bisa, kita harus pergi dari sini. Fatan, kamu ngapain sih? Ayo, please. Pergi ya. Enggak. Please, pergi. Dengerin Fatan paling ini. Lepasin tangan lo dari calon istri gue. Diam lo. Gak usah. Lu panggil Kansa dengan sebutan calon istri lu, ngerti gak? Fatan, lepasin. Sakit ini. Dengerin aku ya kali ini ya. Laki-laki ini, dia tuh jahat sama kamu.
Dia nggak punya niat baik sedikit pun sama kamu, Kanza. Fatan, kamu sadar dong, kamu tuh ngomong apa sih? Kanza, dia mau nikahin kamu bukan karena dia cinta sama kamu, Kanza. Dia mau balas dendam atas kematian Aryani. Setiap malam dia akan buat kamu menderita. Setiap hari kamu akan disiksa sama dia. Sebagai ganti nyawa mantan tunangannya dia. Kamu dengerin aku dong, Kanza. Ternyata bener dugaan gue tadi. Lo sakit jiwa. Bukan gue yang sakit jiwa, lo yang sakit jiwa. Kanza, kamu lihat sendiri kan? Bahkan dia sampai berani ngambil sesuatu yang bukan haknya dia, yang bukan punyanya dia. Aku juga mau ngasih tahu kamu ini, Sa. Tadi aku nemu buku hariannya Fatan. Dan kamu tahu, semua isinya tentang kamu. Dan lo, Tan, lo sekarang bersikap provokatif. Lo bersikap marah-marah kayak gini. Pasti karena lo belum bisa move on dari Kansa. Dan lo sengaja ngarang cerita kalau gue mau ngancem dia lah. Gue mau nyiksa dia, gue mau jahat sama dia. Karena lo gak bisa balik lagi sama Kansa, kan? Kansa, please, percaya sama aku. Kali ini aja percaya sama aku, please. Aku mau nyelamatin kamu, Kansa. Kansa, kamu lihat sendiri deh. Sekarang yang terlihat seperti orang jahat siapa? Aku yang tenang-tenang aja, gak marah-marah sama kamu. Atau Fatan? Tadi dia udah kasar. Ngomongnya juga kenceng banget. Sekarang kayaknya kelihatan siapa yang gak mau lihat kita bahagia. Mas Emran, Mas gak apa-apa, Mas. Bangun lu. Kamu tuh gimana sih? Bangun, gak usah drama, bisa gak? Fatan, Mas Emran ngapain kamu sampai kamu kayak gini? Kansa, kamu gak ngerti apa-apa, Kansa. Kamu pergi! Sayang, Gue gak akan biarin lo menang dengan cara licik kayak gini, Emran. Gue bakal bongkar kedok lo di depan mata Kanza. Puas lo kan, Sa? Gara-gara lo Mas Emran jadi kayak gini. Apa sih? Orang cuma acting dia. Sebentar. Kanza, kamu tuh harus dengerin aku. Ya. Orang itu cuma mau nyari simpati kamu aja. Gak mungkin luka pukul kayak gitu terus dia bisa pingsan. Gak mungkin, dia pasti bohong, acting aja. Fatan, kamu udah mukul dia. Dia sekarang sakit, pingsan, gak sadar. Kamu masih berani nuduh dia. Kanza. Hati nurani kamu di mana sih? Kanza, aku dokter. Aku tahu mana yang pingsan beneran, mana yang bohongan. Please, kamu sadar, kamu percaya sama aku. Stop memperkeruh suasana. Stop nuduh orang jahat. Aku bisa kehilangan rasa hormat aku sama kamu. bagus kan, Sa? Marahin aja Fatan terus. Bikin dia sakit hati. Biar dia sadar kalau cuma aku wanita yang selalu ada buat dia. Bukan kamu. Rasain lo, Fatan. Sekarang lihat kan? Kansa lebih peduli sama gue. Berarti rencana gue sukses besar. Gimana, Dok? Pasien mengalami benturan yang cukup keras di bagian rahangnya. Dan ini bisa berindikasi geger otak ringan pada pasien. Nah, untuk memastikan apakah pasien juga mengalami luka dalam di bagian kepala, itu nanti dengan jalan CT scan ya. Kalau begitu kami tinggal dulu. Yesus.
Makasih, Dok. Sayang, kamu ngapain sih mondar-mandir bolak-balik dari tadi? Aku pusing deh ngeliatin kamu kayak gitu. Lagi di rumah sakit tuh bau deh. Aku mual pengen pulang, udah kita pulang aja yuk. Kalau kamu mau pulang, pulang aja dulu. Aku nggak akan pulang sebelum Kanza aman dari laki-laki jahat itu. Ngerti ya? Ampun Mas Hendra. Duh, sakit banget kepalaku. Alhamdulillah Mas, Mas udah sadar Mas. Iya. Allah. Mas, Mas, aku takut banget Mas kenapa-napa. Gak usah pegang-pegang saya. Kenapa sih Mas? Kamu tuh gak malu ya? Pegang-pegang laki-laki yang bukan muhrim kamu. Alhamdulillah Mas Emran udah sadar. Sadar? Sadar atau pura-pura pingsannya udah selesai? Capek ya tadi? Ada dokter. Dia tuh hebat banget loh. Aktingnya jago, skrip dramanya hebat banget, rapih. Masa kepukul gitu doang langsung pingsan itu gak mungkin banget. Sadar dong Kanza. Udah? Ya, aku gak akan berhenti sebelum kamu sadar. Kanza, laki-laki itu tuh punya niat jahat sama kamu. Kamu ngerti dong? Tapi kamu bisa nggak stop? Ya, kamu tuh ngapain juga masih menduliin aku? Hah, kamu bentar lagi akan nikah sama Monica, jalanin hidup kamu. Ngapain masih mikirin aku? Kanza, aku tuh peduli karena aku tuh sayang sama kamu. Aku tahu niat jahatnya dia untuk kamu. Fatan, kamu harus stop jadi pahlawan kesiangan. Kalau nanti Mas Emran mau nyakitin aku, emang kenapa itu udah bukan urusan kamu lagi? Udah Gak bisa jawab kamu. Gak bisa kayak gitu. gitu Gak bisa gini dong. Kanza, kamu tuh nyawa aku. Ngerti gak? Aku gak akan biarin ada orang sedikit pun nyakitin kamu. Apalagi mau ngebunuh kamu. Gak mungkin. Gawat. Fatan masih segila ini sama Kansa. Kalau dibiarin, Fatan bakal ninggalin gue. Fatan, kamu sadar gak sih kamu ngomong apa? Kamu ngomong depan tunangan kamu loh. Kamu udah gila ya? Ayo kita pulang sekarang. Lepas gak? Aku belum selesai ngomongnya. Fatan, ayo kita pulang. Kalau kamu kayak gini terus, aku laporin sama Tante Linda ya. Ayo pulang sekarang. Kanza, Fatan. Diam. Kanza, dengerin aku ya. Jangan nikah sama laki-laki itu. Ayo, Fatan. Mas, bukan mahram Mas. Iya maaf, aku lupa. Aku cuma bilang makasih ya Sa. Karena kalau tadi nggak langsung dibawa ke sini, saya nggak tahu deh, mungkin ada hal buruk yang bisa terjadi sama saya. Iya Mas. Mas, kok bilang makasihnya ke Kansa doang sih? Kan aku yang dari tadi nemenin Mas di sini. Kamu nggak capek apa Funi? Capek. Permaluin diri sendiri kayak gini. Cari perhatian sama calon suami orang di depan calon istrinya. Nah, ini dia nih cewek yang viral kan? Iya bener tuh, sama tuh. Tampang doang syariah, tapi kelakuan pelakor. Bu, tenang dulu Bu. Ini Ibu pasti salah informasi Bu. Nggak usah menafik. Woi, bapak-bapak, ibu-ibu, sini kumpul. Lihat nih cewek yang lagi viral ngerebut laki orang. Bu, tenang dulu Bu. Udah viral, nggak tau malu jalan-jalan. Dasar nggak tau malu. Mas Emran. Fatan, kamu jangan gila ya, Fatan. Dia pukul. Kamu bisa kena pukul, itu bukan urusan kamu. Peduli. Berhenti! Bisa berhenti gak? Hah?
Siapa yang berani nyentuh Kanza berurusan sama saya? Mas, jangan belain pelakor itu dong. Nih lihat nih postingannya, ada buktinya. Dia viral di sini Mas, di medsos. Lihat nih. Funi? Teh Funi, ini ulah kamu? Hah? Mas, aku tadi cuma mau cari Mas Emran. Nah, benar kan? Mana 5 juta? Katanya yang nemuin dapat imbalan. Sini cepetan. Ini, Ibu ketik aja rekening Ibu. Nih. Ini Bu, udah saya transfer. Sekarang mau Bu. Funi, kamu tuh punya otak gak sih? Kamu mikir gak? Kamu hampir aja buat nyawanya Kanza tuh melayang. Maaf, tapi aku nggak ada niat jahat sama sekali. Funi, saya nggak butuh sama sekali maaf kamu. Kamu ingat ya? Sekali lagi saya tekenin. Berani kamu sentuh Kansa. Berani kamu bikin Kansa celaka. Kamu akan menyesal seumur hidup. Pergi kamu. Masa yang marah, fitnah viral. Ide bagus. Thanks Funi. Kebodohan kamu ngasih aku inspirasi buat menyingkirkan Kansa selamanya. Monica telepon, Ma. Halo Monica, anakku sayang. Gimana, Nak? Preweddingnya lancar kan? Lancar apanya, Pak? Semuanya tuh berantakan. Bener kan dugaan aku? Dia tuh ngajakin aku foto prewedding itu tuh cuma kedok. Dia ngajakin double wedding sama Kansa sama Emran. Itu biar dia bisa deket-deket sama Kansa. Dia mau gagalin pernikahannya Kansa, Pak. Kurang ajar si Fatan itu. Ini bisa gawat, Mas. Kita harus bertindak. Jangan sampai Fatan balik sama Kansa. Monica, kamu yang tenang ya, Nak. Terus sekarang apa yang mau kamu lakukan? Rencana kamu apa? Soalnya, kalau kita nyingkirin Kansa terang-terangan, Fatan pasti curiga. Tenang aja, Pak. Aku udah punya rencana. Turun. Siapa? Salam. Si Neng. Saya mau pesen bubur 1 porsi dibungkus, terus nggak pakai kacang dan kerupuknya dipisah. Siap, Neng. Woi, gerak cepet. Siapa? Baik, Neng. Bos, liatin bos. Permainan kita, bos. Kamu perempuan itu kan? Gak usah pura-pura bego. Kamu yang selingkuh sama pacar orang kan? Yang fotonya lagi viral. Mbak ngomongin saya sama siapa ya, Mbak? Itu pasti calon suami saya. Alah, bohong lu. Ayo, Bapak.
Kita hajar dia sama-sama. Korea hajar aja. Rasain lo, biar lo tahu rasa sakitnya ngerebut milik orang lain. Kok bisa ada Fatan di situ? Ajar lo. Kabur. Ampun bang, siapa yang suruh lo? Ampun bang, jawab. Bang jawab bang, itu bang. Hei, sini lo. Neng, nggak apa-apa, Neng. Sial. Rencana kita gagal. Bah, gawat, bah. Fatan ngejar orang suruhan papa. Kalau sampai orang itu ngaku, terus dia bilang kalau dia suruhan kita. Tamat riwayat aku, Pak. Pernikahan aku bisa gagal. Gimana, Pak, kalau sampai Fatan tahu? Ini gawat, dong. Sini lo. Berhenti nggak? Berhenti. Cepat. Hei. Maaf, Neng. Maudie nggak bisa bantuin. Soalnya tadi orangnya terlalu banyak, Neng. Iya, Pak. Nggak apa-apa. Bener nggak apa-apa, Neng? Nggak apa-apa, tadi juga terlalu kena banyak terus. Hansa, kamu nggak apa-apa? Mana yang sakit? Mana? Nggak apa-apa. Rasa cintaku padamu. Kamu kenapa bisa di sini? Hingga detak jantungku berhenti. Dengan namamu ku melangkah, jagaku tak salah arah, kuatkan aku saat ku rapuh, tunjukkan jalanmu, wahai bintang temani malamku. Ya. Dari semalam aku ngawasin. Pak, maaf saya mau nanya, tukang bubur yang biasa lewat sini tuh mangkalnya di mana ya? Oh, Mang Udin. Biasanya sih kalau jam segini dia mangkalnya di bengkel depan. Oh, iya. Iya. Makasih ya, Pak. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku nggak pulang, jadi semalam aku tidur di mobil, terus aku parkir di dekat rumah bos kamu. Hanza, aku tuh jadi nggak bisa tenang setelah mengetahui kalau Emran itu punya niat jahat sama kamu. Terus firasat aku bilang kalau kamu tuh dalam bahaya. Kenapa kamu sampai segitunya, Tan? Dan ternyata bener kan? Tadi tuh aku yakin pasti suruhannya Emran. Dia sengaja ngelakuin itu sama kamu. Kanza, dia tuh jahat sama kamu. Dia tuh neror kamu, Kanza. Dia tuh mau kamu dalam bahaya, kamu nggak tenang, kamu takut. Terus dia ada buat kamu, lalu kamu jadi bergantung sama dia. Gitu loh, Kanza. Enggak mungkin. Angkatan Emran itu baru keluar rumah sakit. Dia juga baru dikeroyok. Dia nggak mungkin ngelakuin semua ini. Emran nggak sejahat dan nggak selicik itu. Pak, maaf ya, saya pulang dulu ya, Pak.
Gak jadi. Oh iya, nggak apa-apa Neng. Kanza, denger dulu. Kamu mau sampai kapan sih polos kayak gini? Mau sampai kapan buta? Iya, udah. Ya, aku nggak akan bahas soal dia lagi ya. Kamu harus dengerin aku. Kanza, aku cinta sama kamu ya. Sampai kapanpun hati aku itu buat kamu. Kamu tenang aja, aku nggak akan minta kamu harus balik lagi sama aku. Kamu harus cinta lagi sama aku. Tapi aku cuma minta satu. Keselamatan kamu aja. Udah. Selama kamu itu aman, kamu selamat, dan kamu bahagia, aku tenang kok. Ya. Udah ayo, aku anterin pulang. Kamu bahaya kalau pulang sendirian. Kansa, Mas Fatan, ngapain kalian berdua di sini? Lo Kansa, ngapain lo pakai jaket laki orang? Wah, kalian habis ngapain nih? Foni, bisa nggak sih nggak usah mikir aneh-aneh? Kanza ini abis dikeroyok sama preman tuh di depan komplek. Hampir dibunuh dia. Dikeroyok? Dikeroyok sama siapa? Suruhannya Emran lah, mau siapa lagi? Mas Emran. Mas Emran itu orang baik. Ngapain dia mau ngebunuh Kansa? Ya udah terserah kalau nggak mau percaya. Emang kenyataannya kayak gitu kok. Buktinya tuh preman aja ngaku dia disuruh sama seseorang. Siapa lagi kalau bukan Emran? Kansa, nah dengerin aku ya. Mulai sekarang kamu nggak boleh keluar rumah sendirian. Apapun alasannya. Ya. Fatan, makasih udah nyelamatin aku. Lagi. Iya. Kamu jaga diri ya. Kalau gitu aku pulang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sabar. Bentar. Gue masih nggak ngerti deh. Kenapa Mas Emran mau coba ngebunuh lo? Mas Emran kan ganteng, baik hati. Masa calon istri yang mau dibunuh sama dia? Nggak masuk akal banget, tau gak sih? Sini. Sini. Coba. Sekarang lo jawab jujur. Kenapa Mas Fatan sampai yakin banget kalau Mas Emran mau nyelakain lo? Pasti lo habis buat salah kan sama dia? Hah? Lo apain Mas Emran? Ceritanya panjang, kayaknya kamu gak perlu tahu. Ya cerita dong Kansa. Kesalahan apa yang lo lakuin sampai Mas Emran bisa sebenci itu sama lo? Jawab! Ya Allah, kalau aku jujur bahwa Monica yang sebenarnya menabrak Aryani, aku takut Funi keceplosan dan Fatan akan tahu kebenarannya. Fatan pasti akan membatalkan pernikahan dengan Monica dan aku gak mau jadi penghancur kebahagiaan mereka. Kansa, jawab! Aku pernah di penjara selama 5 tahun. Aku mantan napi. Penjara? Ya aku nggak sengaja nabrak Aryani. Aryani? Aryani itu tunangannya Mas Emran. Aku nabrak Aryani sampai Aryani meninggal. Pantesan hidup lu tuh sial mulu, tangan lu tuh kotor. Gue gak nyangka ada kriminal di rumah gue.
Ya apa? Apa yang kamu takutin? Siapa yang buat kamu takut? Pa, Ma. Dia yang buat aku takut. Please, Pa, usir dia dari rumah ini. Usir Kansa dari rumah ini, Ma. Kamu bikin apa sampai anak saya ketakutan? Hah? Kamu mencelakai dia? Ayo jawab. Kamu ngapain anak saya? Mama jangan mikir macam-macam dulu. Kansa ini perempuan baik-baik. Papa itu nggak tahu selama ini Kansa udah bohongin kita. Papa nggak tahu dia itu sebenarnya siapa. Pak, Ma, Kansa ini mantan Raffi. Raffi, maksud kamu? Jadi Kansa ini udah pernah dipenjara 5 tahun karena dia ngebunuh orang. Ma, dia ini pembunuh. Puni takut kalau Puni tidur, tiba-tiba dia apa-apain sama dia. Puni takut banget. Jawab yang jujur. Apa yang dikatakan anak saya itu benar? Kamu pembunuh? Hah? Jawab! Bener, Bu. Tetapi demi Allah saya bukan orang yang jahat. Pantesan aja kamu gak pernah cerita tentang masa lalu kamu siapa. Itu karena kamu mau sengaja masuk rumah ini. Iya, punya niat jahat apa kamu? Hah? Kamu mau bunuh kita, mau rampok kita. Astagfirullahaladzim. Saya sama sekali nggak punya niat jahat sedikit pun. Nggak mungkin, Bu, keluarga dokter udah baik banget sama saya. Saya nggak mungkin berani macem-macem, Bu. Kansa, kenapa kamu nggak jujur dari awal? Saya takut nggak diterima kerja, Dok. Saya takut karena saya udah tidak punya tempat untuk tinggal, untuk pulang. Saya juga belum nemuin waktu yang tepat untuk menyampaikan semua ini. Ini memang salah saya minta maaf sebesar-besarnya. Jadi benar, kamu pernah dipenjara karena membunuh. Kesalahan besar apa yang membuat kamu bisa dipenjara? Ngapain sih nanya-nanya? Udah jelas-jelas dia itu pembunuh. Ngapain Bapak tanya-tanya? Itu semua benar-benar murni kecelakaan. Saya nggak sengaja, saya sama sekali nggak pernah ada niat buruk. Pak, Ma, dia itu udah ngebunuh calon istrinya Mas Emran sampai meninggal. Muka alim tapi penipu. Saya nggak sudi lihat muka kamu di sini. Sekarang juga kamu pergi dari rumah ini. Rumah ini bukan penampung kriminal seperti kamu. Saya minta maaf kalau saya di sini bikin Bu Rara sama Non Funi nggak nyaman. Pergi sekarang, pergi. Ayo, nggak usah lama-lama, ayo. Funi, cukup. Jangan kasar sama Kansa. Ma, jangan gegabah, Ma. Mama dengar sendiri kan, itu adalah murni kecelakaan. Dan kalau Kansa memang bersalah, dia sudah menjalani hukumannya, Ma. Kita harus bijak. Selama Kansa tinggal di rumah kita, dia kan gak pernah aneh-aneh. Kansa pantas mendapat kesempatan kedua. Bijak? Bijak apanya, Pak? Mikir dong. Status kita ini keluarga terpandang. Apa kata tetangga kalau tahu dia itu pembunuh? Pokoknya sekarang Mama nggak mau lihat muka dia. Dia harus pergi dari rumah ini, titik. Dok, ini emang murni kesalahan saya. Saya izin ambil barang-barang saya dulu ya. Permisi. Sekali lagi saya minta maaf sebesar-besarnya.
Loh, kamu kok pulang-pulang cuma pakai kaos? Jaket kamu mana? Setahu Mama kemarin kamu kan pakai jaket. Mana jaketnya? Ya aku kasih buat Kanza, Ma. Apa? Kamu tuh dipelet atau apa sih sama dia? Apa-apa Kanza? Kamu lihat nih ya. Nih, undangan kamu sama Monica udah beribu-ribu Mama print. Tinggal dikirim ya. Kenapa di otak kamu tuh adanya Kanza terus? Ini yang mau aku obrolin sama Mama. Fatan minta ditunda ya pernikahannya. Enggak bisa Fatan, enggak. Ya, kamu tuh benar-benar kejam. Kamu egois. Kamu itu udah mempermainkan perasaannya Monica demi perempuan napi itu. Gak bisa, Fatan. Kamu tuh gimana sih? Kamu itu udah manis-manis, baik-baikin dia, kasih dia harapan. Tapi sekarang apa? Kamu injek-injek harga diri dia. Kamu kok tega sih? Di mana hati nurani kamu? Kamu tuh udah nyakitin Monica. Ini Mama serius nanya kenapa aku tega? Ya, Mama nanya di mana hati nurani aku? Kamu jawab sekarang. Itu semua karena aku cinta sama Kanza, Ma. Jujur ya, Ma. Dari dulu sampai sekarang, sampai detik ini, di hati aku tuh cuma isinya Kanza aja. Jadi aku akan menikah sama Monica. Kalau dan hanya kalau Kanza menikah sama orang yang baik, yang aman, yang benar-benar cinta sama dia, yang benar-benar bisa jagain dia. Intinya bukan orang psikopat kayak Emran. Tapi kalau Kanza nggak nikah-nikah juga, gimana nasib Monica? Nah, itu bukan urusan aku. Dan harusnya bukan urusan Mama. Anaknya Mama ini Fatan apa Monica sih? Kenapa Mama lebih mikirin Monica daripada aku? Dan aku baru sadar ya, Ma, hari ini. Di dunia yang jahat ini, Kanza itu sendirian, Ma. Sekarang, Emran lagi mau hancurin dia. Emran lagi mau siksa dia. Gak ada satu orang pun yang akan melindungi Kanza. Yang akan jadi tameng buat Kanza. Dan tolong banget, Ma. Tolong banget. Izinin aku untuk ambil peran itu. Aku akan jadi orang yang melindungi Kanza selalu. Jadi tameng buat dia. Jadi perisai buat dia. Dari kejahatan orang-orang. Siapapun, dimanapun, dan kapan. Fatan cuma minta itu aja, Ma. Fatan! Kalau sampai kamu kekeh sama keinginan kamu, lihat aja ya. Kamu bakalan lihat Mama hancur atau mati gara-gara kamu. Ma, Fatan cinta sama Mama ya. Tolong Mama dengerin Fatan. Coba pikirkan lagi, Ma. Selama Kanza tinggal di rumah kita, dia nggak pernah aneh-aneh. Bahkan ketika Ibu Hakim itu datang, dia khusus datang untuk Kanza, Ma. Bu Hakim itu sangat perhatian sama Kanza. Alasan kamu, mana mungkin hakim utama sehebat itu mau akrab sama kamu? Nggak mungkin lah, ya kan? Oke, minggu depan aku akan ajak Hakim Utami untuk arisan kita ini. Gawat, kalau Kanza pergi, akses aku ke Hakim Utami putus dong. Aku bisa dipermalukan di depan geng sosialita kalau gagal bawa Bu Utami. Dok, Bu, saya izin pamit ya. Kanza! Tunggu! Hah? Saya sudah memikirkan omongan suami saya. Benar kata suami saya, kalau semua manusia itu berhak untuk dapat kesempatan yang kedua. Ya kan, Pak? Wah, Mama apa-apaan sih? Kok jadi gini? Dia kan pembunuh. Udah, kamu diam aja.
Mama tuh kan gak pernah ajarin kamu gak punya hati kayak gitu. Sekarang kamu masuk kamar, ayo. Mama apaan sih? Masuk, Mama bilang. Tumben Rara mau dengerin aku. Sudah ya Kansa, kamu tetap tinggal di sini, kerja sama kita. Ya, buktikan kalau kamu itu sudah berubah. Saya kasih kamu satu kesempatan lagi. Beneran, Bu? Iya. Bu, terima kasih banyak ya, Bu. Bu, saya bener-bener bersyukur banget. Bu, saya dikasih kesempatan lagi. Saya janji saya akan kerja jauh lebih baik, Bu. Saya beneran budi banget sama Dok, Bu. Makasih ya. Alhamdulillah. Sekarang kamu bisa kembali ke kamar. Kamu istirahat dan tenangkan diri kamu, ya. Iya, Dok. Bu, makasih ya, Bu. Demi reputasi arisan, kamu selamat kali ini, Kansa. Awas aja kalau kamu nggak bisa bawa Bu Utami ke arisan. Pokoknya aku nggak mau tahu ya, Pak. Papa harus cari rencana lain, karena rencana Papa gagal. Papa malah jadi pahlawan buat Kansa, Pak. Papa tahu, Nak. Papa akan cari orang lebih profesional lagi. Tapi sekarang ini kita nggak bisa gegabah. Papa bisa lebih curiga, Nak. Tapi kok bisa-bisanya Fatan tuh nongol ada di situ sih, Pak? Tante Linda chat. Elva, Monica, Fatan dia nekat mau membatalkan pernikahannya sementara. Ya gara-gara Kanza, sampai nasib Kanza jelas. Kamu kenapa? Sayangnya dasar Kanza perempuan gatal. Assalamualaikum. Perempuan gatal. Lu maksud Fatan apa? Lu ngadu apa sama dia sampai dia mau ngebatalin pernikahan gue? Hah? Jawab! Astagfirullahaladzim, Monica. Man, aku bener-bener gak tahu apa-apa. Gak usah sok polos lo ya. Gue tahu. Lo tuh sengaja kan pasang muka melas lo biar dia kasihan sama lo. Ingat, kalau sampai dia batalin pernikahan gue akan hancurin hidup lo sehancur-hancurnya. Ngerti lo?